Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Ahimyete dan tentunya di segmen tutorial. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah aplikasi mirroring lagi ya. Dan menurutku ini adalah salah satu aplikasi mirroring terbaik dan cukup recommended buat teman-teman yang pengen mirroring display HP Androidnya ke PC atau ke laptop, baik itu untuk kebutuhan live streaming atau sekedar merekam layar dari handphone teman-teman sekalian ke PC atau ke laptop. Nah, apa aplikasinya? Yaitu Qt SCRCP. Nah, mungkin teman-teman udah agak asing dengan aplikasi ini. Nah, sebenarnya aplikasi ini udah lama ya. Nah, awal-awal aku live streaming itu aku pakai ini, Qt SCRCP. Dan cuman dulunya itu masih banyak bug ya. Masih sering overclock sendiri ya, sering keluar-keluar sendiri di tengah-tengah aku live streaming ya. Jadi aku berpaling ke SCRCP, cuman sekarang udah update ya. Yang dulunya aku pakai versi 1.4, sekarang udah update, udah jauh banget ya. Sekarang udah versi 1.6, yang dimana di versi 1.6 ini ya udah banyak improve dan banyak perbaikan ya, sehingga ya ini bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman sekalian buat mirroring handphone Androidnya ke PC atau ke laptop. Nah, sebenarnya ini hampir sama aja sih dengan SCRCP, cuman ada beberapa sedikit perbedaan yang sangat mencolok ya. Nah, yang paling mencolok itu bisa teman-teman lihat sendiri untuk pengaturannya. Nah, untuk Qt SCRCP itu dia udah memiliki aplikasi tersendiri untuk setting pengaturannya ya. Ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada aplikasi tersendirinya. Sementara kalau SCRCP itu dia mesti diketik-ketik lagi ya di CMD atau di Notepad buat masukin pengaturannya. Dan untuk selanjutnya, untuk perbedaan yang kedua itu di sistem renderingnya, dimana kalau Qt SCRCP itu dia udah pakai untuk rendernya dia pakai apa, OpenGL ya. Sementara kalau SCRCP itu dia pakai STL ya kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi menurutku ya, ini menurutku, jadi menurutku ya hasil kualitas gambar dari mirroringnya itu Qt SCRCP itu agak lebih bagus dikit ya, dan agak lebih smooth ya ketimbang SCRCP itu menurut saya. Tapi itu balik lagi ya, tergantung dari spek dari device teman-teman ya, tergantung dari spek HP teman-teman dan spek PC teman-teman ya. Jadi beda spek ya, beda rasa juga sih sebenarnya. Nah, oke. Untuk selanjutnya ya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman boleh sediain dulu alat dan bahannya. Nah, oke. Untuk alat dan bahannya, yang pertama teman-teman butuh HP Android ya, tentunya yang ingin teman-teman mirroring ke PC atau ke laptop ya. Jadi usahakan teman-teman pakai HP Android minimal ya, Androidnya itu Android 5 ke atas ya. Jadi Android 4 ke bawah itu udah nggak bisa. Nah, di sini saya menggunakan Xiaomi Mi 8 ya, seperti biasa ya. Nah, untuk alat yang kedua, teman-teman butuh yang namanya kabel USB atau kabel data buat nyambungin atau transfer data dari handphone teman-teman ke PC atau ke laptop. Dan yang terakhir pastinya teman-teman butuh yang namanya PC atau laptop. Nah, oke. Terus selanjutnya kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Nah, oke. Untuk langkah yang pertama, teman-teman mesti aktifkan terlebih dahulu USB debugging di handphone Android teman-teman sekalian ya. Nah, untuk caranya yaitu biasanya setiap handphone itu memiliki tata letak atau settingan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman boleh cari settingan pengaktifan USB debugging sesuai dengan merek dan tipe handphone teman-teman sekalian di YouTube atau di Google ya. Nah, di sini saya menggunakan HP Xiaomi ya. Jadi jika teman-teman menggunakan HP Xiaomi, teman-teman boleh mengikuti cara ini. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman boleh masuk di setting terlebih dahulu ya. Kemudian masuk ke My Device. Terus di My Device, teman-teman pilih Allspec ya. Nah, di Allspec teman-teman cari MIUI version. Nah, ini dia MIUI version. Nah, teman-teman bisa tap atau klik sebanyak 7 kali ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai ada pemberitahuan mengatakan you are now a developer. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman balik lagi ke menu settingan yang pertama
Kalau menu settingan awal ya, kemudian teman-teman scroll ke bawah cari additional setting. Nah, di additional setting teman-teman cari developer option. Nah, ini dia developer option. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah cari pengaturan debugging. Nah, ini dia USB debugging. Teman-teman tinggal aktifkan saja langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Jika ada pemberitahuan seperti ini, teman-teman pilih escape aja atau accept ya. Nah, seperti otomatis USB debugging teman-teman setelah aktif seperti itu ya. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung download aplikasi Qt SCRCP ya. Ya, linknya udah aku taruh di link yang di deskripsi ya. Teman-teman langsung klik aja link tersebut dan otomatis teman-teman akan dibawa di situs ini. Nah, ini dia situs downloadnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang untuk saat ini ya, saat video ini dibuat ya, ini udah versi 1.6 ya. Siapa tahu teman-teman nontonnya di bulan depan atau di tahun depannya, otomatis pasti versinya udah lebih baru lagi ya. Jadi usahain teman-teman downloadnya itu versi yang terbarunya ya, jangan yang versi yang lawasnya ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang yang paling terbaru itu versi 1.6 ya. Jadi teman-teman downloadnya yang versi yang terbaru ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Windows. Ada motor lewat dong. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Windows 64 bit ya. Jadi saya download yang ini ya, yang versi 64 bitnya. Jika teman-teman menggunakan versi 32 bit atau x86, teman-teman pilih yang ini aja. Oke, di sini saya menggunakan versi Windows yang 64 bit, jadi aku download yang ini aja ya. Nah, aku start download. Nah, kita tunggu aja ya. Sorry kalau internetku lambat, banyak yang pakai soalnya. Nah, oke. Open folder. Seperti biasa ya, teman-teman bisa ekstrak aja hasil download yang aplikasi Qt SCRCP yang kita download tadi ya. Teman-teman bisa ekstrak aja menggunakan aplikasi ekstrak, baik itu WinRAR atau 7zip seperti yang saya gunakan ya. Nah, aku ekstrak aja, ekstrak to Qt SCRCP ya. Nah, udah. Oke, teman-teman tinggal buka aja ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita buka aplikasi Qt SCRCP yang di sini ya, kelihatan nggak sih? Ntar aku kecilin dulu. Takutnya ketutupan sama ini webcam. Nah, sebelum kita buka aplikasi Qt SCRCP-nya ini, teman-teman nggak mesti sih. Teman-teman boleh colokin dulu handphone Androidnya atau sambungkan handphone Androidnya ke PC atau ke laptop dengan menggunakan kabel data yang kita sudah sediain tadi. Nah, di sini aku akan sambungin dulu ya. Bentar. Nah, seperti itu. Udah tersambung HP Androidnya, ini aku close aja ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka Qt SCRCP-nya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini aku close aja. Kita udah gak pakai. Nah, seperti inilah tampilan Qt SCRCP-nya. Nah, untuk cara penggunaannya, teman-teman mesti pastiin terlebih dahulu handphone Android teman-teman udah kebaca ya. Udah kebaca di sini ya. Ini untuk tipe kode HP saya ya, ACD 44569. Nah, di sini ya. Udah kebaca juga di sini ya, ADC 44569. Nah, jika HP teman-teman belum kebaca ya, teman-teman boleh bisa klik ini refresh device ya, refresh device. Nah, sampai ada kebaca di sini ya. Jika teman-teman HP teman-teman belum kebaca atau nggak kebaca, tunggu motor lewat aja. Nah, motornya udah lewat. Sore kalau banyak motor lewat, soalnya aku syutingnya pagi ya, pagi-pagi sekali, jadi banyak motor lewat depan rumah. Jadi jika teman-teman ini HP-nya nggak kebaca, nah pastikan HP teman-teman driver HP teman-teman udah keinstall di PC atau laptop teman-teman ya.
usahakan drivernya udah keinstall ya. Kalau nggak keinstall biasanya nggak kebaca. Tapi biasanya sih langsung kebaca. Teman-teman tinggal refresh aja sih, biasanya langsung kebaca di sini. Nah kalau misalnya nggak kebaca, teman-teman bisa install driver driver handphone teman-teman ke PC atau ke laptop, atau teman-teman bisa langsung install Universal ADB Driver aja. Teman-teman bisa cari di Google Universal ADB Driver. Nah, teman bisa install itu aja, otomatis teman-teman HP teman-teman bakalan kebaca. Nah, jika misalnya masih belum kebaca, teman-teman bisa uninstall aplikasi ADB Driver Universal ADB Driver-nya ya. Terus teman-teman restart PC-nya, terus nyalain lagi, terus masukin lagi kayak ini, terus teman-teman refresh device. Nah, biasanya itu udah langsung kebaca seperti itu. Nah, oke. Nah, ini HP ku udah kebaca ya. Nah, pastinya udah kebaca kayak gini ya. Udah kebaca di sini atau di sini udah kebaca ya. Nah, teman-teman bisa setting bitrate-nya. Kemudian teman-teman bisa settingannya di sini. Nah, untuk bitrate-nya rekomendasi saya teman-teman boleh pakai ini 8M, 10M, 20M ya. Teman-teman boleh pakai ini. Ini yang biasanya aku pakai. Nah, biasanya di sini aku pakai 8M aja sih. Sisanya teman-teman terserah pengen pakai bitrate yang mana ya. Tuh semakin tinggi bitrate-nya itu bahkan semakin nge-lag juga, jadi semakin rendah juga itu bakalan semakin smooth juga sih hasilnya. Nah, biasanya aku pakai ini. Nah, awal-awal aku pakai tuh pakai ini, cuma sekarang pakai ini aja udah cukup jernih sih menurutku, jadi aku pakai ini aja. Terus untuk resolusinya teman-teman bisa setting di sini, mau 640, 720, 1080 semua ada di sini, atau sesuai dengan ukuran layar teman-teman bisa pakai ini. Nah, originalnya. Nah, di sini aku pakai 1080 aja. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja sesuai dengan resolusi layar teman-teman ya. Seperti itu. Atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalnya nge-lag ya bisa diturunin juga. Seperti itu. Sama dengan sRGB kurang lebih seperti itu. Nah, record format ini nggak kita pakai soalnya kita nggak nge-recordnya di sini. Sebenarnya ini udah ada fitur recordnya juga, cuman sini tuh nggak ada suaranya ya kalau kita nge-record, jadi aku nggak rekomendasikan teman-teman buat nge-record di sini. Nah, terus kemudian di sini orientasinya ya, jika teman-teman pengen ngelok orientasinya, misalnya pengennya portrait aja atau landscape aja terus ya, teman-teman bisa pilih ini aja salah satunya ya. Kalau pengen landscape ya pilih 90 atau 270, kalau pengen portrait yang lurus ke atas ya teman-teman bisa pilih 0 atau 180. Jadi meskipun teman-teman balik-balik HP-nya ya, otomatis itu orientasinya tetap, kalau pilih landscape ya landscape terus, portrait ya portrait terus seperti itu. Nah, tapi di sini aku pakai no lock aja ya. Jadi supaya kalau aku balik-balik, ya motor lewat lagi. Jadi supaya kalau aku balik-balik HP-nya, jadi itu mirroringnya juga kebalik-balik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya ini nggak kita pakai soalnya kita nggak nge-record di sini. Nah, seterusnya ini ada beberapa fitur di sini, cuman kita nggak pakai semua juga sih. Ya tergantung teman-teman, kalau pengen nge-record centang ini, kalau nggak pengen nge-record ya nggak usah always on top. Jadi kalau teman-teman centang ini, otomatis itu mirroringnya tetap terus ada di atas ya, meskipun ada aplikasi lain di atasnya dia bakalan terus di atas ya. Screen off ini jangan sekali-sekali dicentang, itu bakalan bikin HP teman-teman layarnya itu mati terus ya. Seperti itu. Terus selanjutnya yang aku centang cuma ini doang ya. Terus selanjutnya yang mana lagi ya? Ini boleh juga dicentang kalau teman-teman pengen lihat FPS-nya ya. FPS dari hasil mirroring HP teman-teman ke PC atau ke laptopnya. Nah, ini bukan FPS dari gamenya ya, tapi ini FPS dari hasil kualitas dari mirroring HP teman-teman ke PC atau ke laptop. Kalau teman-teman pengen lihat, teman-teman bisa centang di sini. Nah, di sini saya centang aja ya, supaya bisa teman-teman bisa lihat nantinya jumlah FPS-nya berapa. Nah, terus selanjutnya apa lagi ya? Udah ada kayaknya semua ya. Nah, udah device udah kebaca semua, tinggal kita langsung jalankan aplikasinya aja teman-teman. Untuk mirroringnya teman-teman bisa klik ini start server atau ini USB connect ya. Nah,
sekedar informasi juga, ini nih bisa pakai wifi juga ya untuk mirroringnya. Jadi tapi aku nggak rekomendasikan teman-teman pakai wifi ya, pastinya bakalan delay ya. Jadi kita pakai USB connection aja. Nah di sini aku klik aja langsung USB connect ya. Ini tuh bakalan otomatis ke mirroring seperti ini kawan-kawan, hasil mirroringnya ya. Ini aku bakalan buka PUBG Mobile aja ya, supaya teman-teman bisa lihat. Geser ke samping sini. Nah seperti itu. Nah ini udah berhasil ya ke mirror ya, seperti ini hasil mirroringnya. Jadi sisanya teman-teman bisa masukin mirroring ini ke dalam OBS. Nah caranya kayak gimana ya, seperti biasa ya, teman-teman tinggal buka OBS aja. Nah di OBS teman-teman pilih plus aja di sini, add ya atau plus, kelihatan ke sini. Nah ini dia plus, terus pilih game capture. Oke, game capture aja namanya ya, biar gampang. Terus pilih capture specific window. Di specific window teman-teman pilih Mi 8 ya, sama ini sama yang di sini, Mi 8 ya, seperti itu ya, Mi 8. Terus teman-teman pilih oke aja. Oke, seperti itu. Kita tunggu aja, ini agak nge-lag soalnya karena aku buka dua OBS secara bersamaan, jadi agak nge-lag, agak lama kelihatan. Teman-teman tinggal tunggu aja. Nah ini udah muncul dia. Sorry kalau agak lama soalnya berat cuk PC gua kentang soalnya ya. Teman-teman bisa atur aja sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing ya. Nah untuk audionya teman-teman bisa lihat aja di video-videoku sebelumnya. Nah di situ aku udah jelasin tutorial cara mirroring audionya, baik itu menggunakan kabel aux, menggunakan bluetooth, menggunakan menggunakan soundcard V8 ataupun menggunakan SNDCP ya. Nah teman-teman bisa nonton di situ ya. Nah nanti linknya aku taruh di atas ya, atau teman-teman bisa cek di link yang ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa klik di situ untuk mirroring audionya. Nah di sini kebetulan aku bakalan pakai bluetooth aja biar gampang. Aku konekin via bluetooth aja audionya. Kita pakai Ugreen ya, seperti yang di video sebelumnya. Nah ini udah ke mirror audionya seperti itu coy. Nah kan seperti itu. Nah untuk selanjutnya, untuk tes hasil recordnya, teman-teman bisa lihat nantinya di scene berikut ya, di scene selanjutnya setelah ini. Oke, untuk hasil recordnya teman-teman bisa lihat di video berikut. Nah oke, untuk kualitas recordingnya menggunakan QT SCRCP dan OBS ya, dengan bitrate 8M di QT SCRCP kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat juga FPS nya di atas ya, kalau di lobby seperti ini antara 59 dan 60 ya, kurang lebih seperti itu. Dan mari kita tes untuk kalau di dalam game ya seperti apa. Ini aku bakalan tes di Cheerpak aja ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Drop ke 30 tadi pertama masuk. Nah teman-teman bisa lihat untuk FPS nya di situ, teman-teman bisa lihat antara 58, 60, 56 ya, kurang lebih seperti gitu-gitu aja ya, muter-muter ya. Aku bakalan tes pakai senjata kayak ini aja. Nah kurang lebih seperti ini ya kawan, kualitas gambarnya dan hasil recording dan FPS nya seperti ini.
Teman-teman bisa lihat FPS-nya di atas dan kualitas gambarnya seperti ini. Dan jika teman-teman menurut teman-teman kualitas gambarnya masih kurang, teman-teman bisa naikin aja bitrate-nya di QT SDRCP-nya, naikin ke 10.000 kah, atau naikin ke 10.000 10M kah, atau naikin ke 20M kah, itu terserah teman-teman. Tapi semakin tinggi bitrate-nya itu bakalan semakin nge-lag juga sih hasil ininya, hasil mirroringnya. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja ya, sesuaiin dengan device teman-teman sekalian dan PC teman-teman sekalian. Oke, nah seperti ini ya. Aku jalan-jalan aja. Tembak, masih bisa sampai 60 fps ya, meskipun nggak stabil, kadang 50 juga, kadang 55 ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini menurutku udah cukup lumayan bagus ya ketimbang aplikasi-aplikasi mirroring lain. Kayak SDRCP itu kadang aku ini stuttering dia, gila ya, kayak slow motion kayak gitu dia. Nah di sini tuh enggak, aman-aman aja menurutku sih seperti itu. Nah oke, mungkin gitu aja untuk video recordingnya atau hasil mirroringnya seperti ini ya. Nah jika ada pertanyaan ya seputar mirroring ini, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar ya, siapa aku bisa jawab, nanti aku jawab. Terus jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like video ini dan jangan lupa share video ini ke teman-teman sekalian ya. Siapa tahu mereka butuh dengan video tutorial ini. Nah jangan lupa subscribe juga ya channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini, meskipun jarang upload ya, soalnya sibuk juga sih sebenarnya. Nah oke, mungkin gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah nonton ya, terima kasih banyak, dan cukup sekian, aku Wahim pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emosian mana sih, bye bye, dadah.